Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'ala ad-dini kullih mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ووالاه. أما بعد. Alhamdulillah inayah taufik hidayahnya untuk kajian fikih ibadah, yaitu dengan bertemakan wudu anti COVID-19 bagian keempat, part 4, bagian keempat. Nah, di sini masih kita berbicara tentang bahwa kajian ini tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian fikih Islam yang kita sampaikan selama ini adalah untuk konsumsi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau yang ketiga kita berbicara bahwa pentingnya iman menghadapi segala macam bentuk apapun yang menghadang, ya, merintang, mengganggu, berbagai bentuk macam cobaan apapun dalam kehidupan ini kita hadapi dengan iman, keyakinan yang luar biasa dalam hati kita, maka kita akan menjadi imun, kebal. Dengan imun maka kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan melahirkan aman, yaitu ketenangan, kedamaian. Di situ dalam firman Allah selalu sampaikan pada awal-awal kajian bahwa innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya tidak ada kemampuan apa-apa. Syaitan itu, iblis itu, dajjal itu, ya, virus-virusnya, setan-setannya tidak akan mampu menzalimi, mengganggu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang kedua adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka selalu berpasrah diri. Pasrah dalam arti ini adalah setelah berikhtiar, berusaha, kemudian selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang diharapkan, dipasrahkan tadi mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua di sini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua, tingkat ini sebenarnya tingkat terapi, tingkat pengobatan. Yang kita akan bahas adalah innahu laisa lahu sultanun. Ya, mereka tidak punya kemampuan apa-apa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang iman kepada Allah ini supaya apa? Supaya benar-benar paham bagaimana menghadapi cobaan-cobaan, gangguan-gangguan berupa penyakit, berupa kekurangan-kekurangan daripada harta, daripada berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana kadar iman kita, karakter iman kita melalui fikroh di dalam hati kita. Ini yang akan membentengi segala macam yang masuk, yang mengganggu, ya,
yang mengkerangkeng, yang menyulitkan kondisi kita, wabil khusus makhluk yang sekarang sudah merajai, sudah mengglobal, mendunia, mengganggu umat manusia dengan penyakit-penyakitnya, konon virus-virusnya. Meskipun kata orang Italia sana bahwa ini bukan virus tapi bakteri, semacam bakteri saja. Terlepas dari itu, kita akan bahas sedikit tentang hadis Nabi, ya, yaitu persangkaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka itu di dalam hati. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bih, saya berada dalam prasangka hamba-hambaku. Apa yang hambaku prasangkakan, aku ada dalam kesangkaannya. Apa persoalan hamba-hambaku, maka aku juga akan bawa ke dalam diriku. Ana inda zanni abdi bih wa ana mahu idza dzakarani. Dan saya, kata Allah, akan bersama hamba-hambaku yang ketika hambaku itu mengingatku. Jadi perhatikan benar-benar fikroh, prasangkaan. Wa in zakarani fi nafsih zakartuhu fi nafsi. Jika hambaku itu mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jadi kita akan berada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in zakarani fi malain zakartu fi malain khairu minhum. Jika hambaku itu mengingatku dalam keramaian, maka aku akan mengingat mereka dalam keramaian yang lebih baik dari itu. Dari kumpulan bangsa malaikat, aku selalu ingat kepada mereka. Jadi sendirian dalam hati kita, Allah selalu akan ingat kepada kita. Kita bersama orang banyak, maka Allah juga akan bersama para malaikatnya, selalu ingat, berzikir kepada kita. Anak sekalian, perhatikan, kalau kita tidak semayamkan, tidak kita tancapkan keyakinan ini, ya, maka kita akan mudah diganggu. Yakini benar bahwa COVID ini, setan ini tidak akan mampu menzalim saya. Yakin dalam hati saya bersih. Setelah saya berwudu, saya baca basmalah sampai doa, ya, sampai saya berdoa, maka tentunya hati akan menjadi tenang. Yakin benar-benar bahwa hatiku bersih, jauh dari angkara murka, jauh daripada serangan virus yang mematikan itu. Yakini ini dengan prasangkaan yang seikhlas-ikhlasnya. Saya prasangka, saya yakini bahwa diri saya tidak akan kena COVID, insya Allah. Sejak kita berwudu sampai membaca doa sudah wudu, masya Allah. Yakini ini husnuzon kita kepada Allah bahwa semua makhluk itu akan berangkat, tidak akan pernah mendekat kepada kita. Ini perhatikan hadits qudsi ini, yakini benar bahwa apa yang kita prasangkakan itu Allah akan ijabah. Misal saja sepele seperti ini, ada seorang yang mungkin kurang baik, dia lewat di depan kita.
Dia permisi, Mas, permisi, yo silakan kemana Mbak? Mau ke sana. Padahal sudah tahu bahwa si Mbak ini tidak bagus kelakuannya. Tapi hati kita selalu berdoa, berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, sambil kita berdoa, semoga apa yang tadi saudaraku lewat tadi, ya Allah, jauhkan daripada musibah, dari kebiasaannya yang kurang baik, ya Allah. Beri ia petunjuk, ya Allah. Prasangka yang baik kepada Allah, walaupun dia jelas-jelas selalu melakukan kemungkaran-kemungkaran. Tapi kita berprasangka yang baik, maka Allah ijabah doa kita. Insya Allah suatu waktu wanita yang lewat tadi insya Allah akan menjadi wanita yang solehah. Pada akhir hayatnya Allah akan berikan petunjuknya. Ini yang dimaksud dengan mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada segalanya, sesuatunya. Semua ini cuma cobaan, cuma tantangan saja. Biasa, inna dunya la'ibun wa lahun. Dunia kan sandiwara saja. Kenapa kita mesti persekitakan masalah ini? Seperti itu. Jadi, mari mantapkan hati kita. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu. Sesungguhnya mereka tidak punya kemampuan apa-apa bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah. Ini pertama, surat An-Nahl ini, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu. Baru nanti kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bagaimana cara mengobati, terapi dengan segala macam bentuk penyakit yang sekarang kita, wabah yang sekarang kita lagi hadapi, sangat gencar-gencarnya membunuh umat manusia, wabil khusus umat Islam. Terima kasih, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan dapat berjumpa kembali. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah keliru anak-anakku tentunya datangnya dari pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.